tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2025. Oh ya. Nah, dan akhir tahun ini adalah waktu yang tepat ya untuk refleksi alias melihat kembali apa saja sih yang sudah kita lakukan selama 2025. Dan tentunya kali ini kita akan melihat kembali ya flashback apa saja sih yang sudah dilakukan oleh remaja PKBI selama tahun ini. Kita mau bahas sedikit dulu salah satu momen besar dalam perjalanan yang menginspirasi gerakan remaja PKBI. Salah satunya adalah General Assembly yang baru saja dilaksanakan bulan kemarin di Provinsi Bali. Dan alhamdulillahnya salah satu relawan remaja PKBI daerah Riau berkesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Salah duanya kayaknya. Salah duanya ya. Boleh dong Bang Sadiko ceritain sedikit kepada Sobat Mimpi yang ada di rumah. Waktu lalu baru hampir 1 bulan ya ke belakang dari video ini rilis. Ya. Nah, itu kita dari Indonesia menjadi host atau tuan rumah untuk kegiatan General Assembly 2025. Aha. Yang dimana kalau POV-ku dari sudut pandangku itu adalah pertama kali aku tahu ada nama istilah General Assembly. Nah, sebelum kita runut ke hari H acara di sana, kalau dari pandangan pribadi, aktivitas pribadi, di balik layar kayak gitu. Iya, a main behind. A part of behind ya. Part of behind. Jadi ketika sebelum di sana, aku sempat berpikir sebenarnya General Assembly ini aktivitasnya apa, ngapain kayak gitu. Dan akhirnya aku coba untuk mencari aktivitas yang General Assembly dari mungkin lembaga yang berbeda. Kira-kira aktivitasnya gambaran seperti apa. Ketemulah salah satu video dari POV-nya seorang media yang juga terlibat di salah satu General Assembly, tapi dari lembaga yang berbeda. Yang diisi ataupun dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara. Konteksnya adalah presiden dari berbagai negara. Itu dalam acara General Assembly yang berbeda. Dan itu beberapa cuplikannya teman-teman mungkin pernah melihat ada beberapa pidato-pidato pemimpin negara di pertemuan itu. Kayak di TikTok, Reels gitu ya. Potongan-potongannya biasanya muncul. Kemudian dari situ aku berpikir, oh ternyata General Assembly yang versi lembaga berbeda seperti ini, yang dihadiri oleh pemimpin negara dari POV-nya media. Dari situ aku bawa ke kegiatan kita yang dari International Planned Parenthood Federation (IPPF) General Assembly yang di Bali saat itu. Dan ternyata memang aktivitasnya dominannya adalah aktivitas diskusi, kemudian juga tukar pendapat dari anggota penuh setiap negara yang menjadi bagian dari IPPF. Gitu. Beberapa ada yang kutemui dari memang Indonesia sendiri, PKBI kita, atau IPPA bahasa kita pembahasan lainnya, atau juga ada beberapa dari yang kutemui juga dari negara tetangga, bahkan juga dalam keadaan yang latar belakang negaranya agak berbeda dengan kita, seperti Palestina juga ada. Gitu. Dari negara-negara yang berbeda. Dan mereka diskusi tentang bagian dari IPPF itu sendiri. Gitu. Oke teman-teman, nah itu sedikit sedikit penjelasan tentang apa sih General Assembly 2025. Dan mungkin kalau teman-teman Sobat Mimpi di rumah yang mungkin penasaran gitu kan, kenapa sih harus ada General Assembly? Boleh tuh dilihat kilas baliknya di Google atau di IG-nya PKBI Nasional kayak gitu. Ya, dokumen-dokumennya pun setelah diskusi itu seingatku ya, dari PKBI Nasional yang dari Indonesia, bahkan sampai ini rilisnya juga dokumen dari IPPF Global sendiri, itu beberapa ada yang memang, bukan beberapa, hasil diskusinya ada yang memang dipublish kira-kira apa yang berubah dan apa yang didiskusikan pada saat itu. Nah, jadi setelah diskusi itu, diperkenalkanlah dokumen baru tentang gerakan-gerakan dari IPPF secara global. Mungkin aku akan sedikit menyederhanakan mungkinnya kepada Sobat Mimpi di rumah. Jadi Sobat Mimpi, IPPF ini adalah International Planned Parenthood Federation, yakni PKBI dunia. Kalau kita bisa boleh
menyederhanakan itu. Sedangkan di Indonesia kita mengenal istilah IPPA, Indonesian Planned Parenthood Association. Nah, jadi ini adalah perkumpulan keluarga berencana sedunia yang berkumpul di Bali untuk mewadahi aspirasi-aspirasi dari berbagai negara yang kemudian nanti akan muncul satu keputusan yang nantinya akan dipublikasikan mungkin kepada masyarakat dunia secara luas. Gitu. Sebenarnya kayak diskusi dari berbagai negara tentang rencana ke depan dari IPPF secara global dari sudut pandang negara-negara anggota penuh IPPF. Gitu. Oke, dan aku mendapatkan tema yang menarik nih kemarin tentang General Assembly 2025 ini, yakni Lead with Love. Lead with Love, Care with Courage. Oke, apa itu? Sebelum kita ke Lead with Love, Care with Courage, ada penamaan yang dari strategi IPPF, IPPF strategi untuk 2028, koreksi kalau salah, antara dimulai 2028 atau untuk 2028. Iya. Nah, kita mengenalkan atau ada istilahnya we come together. Oke. Jadi penamaan itu kemudian dijadikan strategi untuk IPPF ke depan. Oh, baseline gitu ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi nilai-nilai atau semangatnya yang pertama itu adalah come together. Jadi lebih inklusi lagi dengan pembahasan atau penyebutan yang lebih luas dan juga lebih karena mungkin ya arahnya mulai ke Gen Z dan juga aktivitas-aktivitas yang mulai dimasuki oleh ruang-ruang anak muda. Jadi pembahasannya pun ini menarik nih kayak gitu. Nama umumnya adalah Come Together sebagai strategi. Kemudian ada turunan tadi yang diperkenalkan Lead with Love, Care with Courage. Nah, itu tema yang kemudian diperkenalkan ketika General Assembly. Nah, tema itu kemudian ada namanya Charter Value. Charter Value itu kemudian turunan dari tema tadi, atau nilai-nilai yang kemudian diperkenalkan oleh PKBI. Bukan PKBI, IPPF. PKBI bagian dari itu, tapi IPPF itu memang yang memperkenalkan nilai itu. Gitu. Kalau Lead with Love, dalam konteks ini, nilainya ataupun semangatnya yang ingin dilihatkan ataupun yang semangatnya yang ingin nantinya diajak oleh seluruh member penuh itu kita memimpin memang dengan hati, memang kerasa sayang ataupun cinta seperti itu, memimpin dengan membuka ruang yang memang di sana adalah rasa yang hangat seperti itu. Kemudian ada satu lagi Care with Courage. Artinya kita merasakan kepedulian, menampakkan kepedulian dengan keberanian. Jadi memimpin dengan rasa sayang, kemudian menampakkan rasa kita peduli itu dengan keberanian. Itu nilai dari utama atau kalimat awalnya. Kemudian yang tadi diturunkan jadi charter value. Kalau koreksi kalau salah, gitu. Ada 7 nilai di situ. Gitu. Jadi turunannya dari situ. Oke, ternyata dia ada pokok, ada tengah, ada pula lagi bawah. Betul. Gitu ya. Jadi setiap unsur yang ada di General Assembly kemarin punya maknanya masing-masing, maknanya tersendiri tentang apa tujuan dari kegiatan tersebut berlangsung. Nah, dan yang menarik, semangat itu sangat nyambung banget ya dengan kerja-kerja advokasi dan edukasi remaja PKBI daerah yang kita lakukan selama ini. Jadi momentum General Assembly 2025 ini kayak jadi pengingat, jadi reminder bahwa suara remaja itu bukan hanya sebagai pelengkap, namun juga sebagai ruang aman yang diwadahi, yang didengar, dan juga harapannya juga akan diimplementasikan di setiap ruang-ruang, baik itu di kebijakan maupun di ruang-ruang lainnya yang nantinya mungkin dari suara-suara remaja ini akan membentuk dunia yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Harapannya ya, semoga itu menjadi awal bridging kita nih untuk membahas refleksi 2025. Nah, menurut Bang Sadiko, di gerakan remaja PKBI di tahun 2025 ini dari nasional, kan ruang lingkupnya
artinya di seluruh Indonesia itu seperti apa sekarang? Kalau yang terakhir kita ikuti dari General Assembly, sebenarnya teman-teman yang memang berada di nasional, Mm-mm. baik yang dari pengurus nasional, kemudian juga komisi nominasi, kemudian juga dari badan pengawas, Fornas, dan beberapa teman-teman lain, pada saat General Assembly kita posisinya adalah sebagai volunteer Aha. ataupun relawan. Um, yang artinya kita memang akan bisa punya akses, saat itu memang punya akses untuk melihat aktivitas-aktivitas yang terjadi saat itu. Namun, um, kita yang mewakili pada saat itu adalah memang representatif salah satu dari kita di tingkat nasional. Yang kemudian dari diskusi di tingkat nasional ini untuk dibawa ke Fornas sebagai gerakan dari remaja itu masih dalam tahap diskusi lanjutan. Yang artinya untuk sejauh ini kita di nasional pada saat itu sempat di ruang yang berbeda. Ini General Assembly, ini ada waktu sendiri, kita sempat diskusi juga dengan pengurus nasional. Harapannya ke depan kita dari Fornas itu dari bagian Fornas dan eksekutif utamanya bisa untuk ada kegiatan yang memang tidak hanya beririsan tapi memang seiring sejalan. Karena pada saat ini di daerah dan hingga ke nasional, kalau kita berkaca dari beberapa aktivitas yang ada di General Assembly, kita melihat bahwa IPPA, kalau kita di Indonesia, Ya. kemudian ada dari negara lain, Aha. FPA-nya juga, FPA dari negara-negara lain itu merasa terhubung dengan IPPF ataupun memang ada nilai yang kalau FPA-nya di negara lain bergerak, ada keterkaitan kalau kita itu merasa bagian dari IPPF gitu. Ya. Nah, ketika itu kita sebagai volunteer juga, akhirnya itu adalah salah satu saat di mana kita kemudian satu sama lain um, ketika diskusi non formal tersebutlah kita baru merasakan kalau kita itu bagian dari IPPF ketika kita hadir di sana. Terhubung. Nah, artinya gerakan-gerakan kita yang memang kita lakukan di grassroots atau di daerah, regional, sampai kita di pusat berbarengan itu, ternyata kita tidak melakukan itu di daerah kita saja. Dan ternyata ada daerah-daerah lain yang juga melakukan hal yang sama. Yang artinya gerakan-gerakannya baik orang dewasa pada konteks eksekutif ataupun juga pengurus, bahkan hingga ke kita yang remajanya juga melakukan gerakan-gerakan yang punya tantangan tersendiri di masing-masing negara. Gitu. Artinya kita, oh ternyata kita terhubung loh kayak gitu. Oke, bicara soal konektivitas ya teman-teman. Di General Assembly itu pasti terhubung secara global dengan isu-isu remaja dari negara lain. Ada nggak cerita menarik selama kegiatan tersebut, case nih di suatu negara gitu? Oh ternyata remaja di negara lain juga merasakan hal yang sama loh kayak yang dirasakan oleh remaja-remaja yang ada di Indonesia. Hmm. Boleh ceritain ke Sobat Mimpi di rumah nih. Kalau konteksnya kita di global, misalnya adakah dari case di FBA berbeda Ya. tentang remaja, kalau untuk diceritakan sebenarnya kita belum sampai ke situ. Oke. Maksudnya adalah informasi tentang itu apakah ada, kalau dari youth representatif akan ada cerita itu. Tapi untuk dari kita yang volunteer, kita justru lebih fokus, nih ada batasan nih. Kalau dia adalah representatif, pada saat itu memang mengikuti acara penuh. Tapi kalau kita pada konteks yang berbeda, sebagai volunteer, maka aktivitas kita lebih kepada tidak terpaut dengan aktivitas utama, tapi lebih kepada pendukung aktivitas yang berjalan, baik dia yang remaja pun orang dewasa. Maka kalau pada saat itu kita, apakah ada secara spesifik perbedaan yang dirasakan? Kalau sejauh ini perbedaan yang saya lihat, saya terima ataupun perbedaan yang memang terlihat adalah ini POV saya secara personal itu pendekatannya pertama ada beberapa negara yang memang kalau nilai-nilai di daerahnya, nilai lokalnya, kita di Indonesia ada beberapa memang keadaan-keadaan yang memang mengutamakan nilai-nilai lokal. Pun di negara yang berbeda punya nilai-nilai yang berbeda. Jadi ada
keunikan rasanya ketika kita di Indonesia punya ciri-ciri dari berbagai provinsi atau regional misalnya. Iya, ya. Keberagaman ya. Nah, di negara lain ternyata ada nilai yang tidak sama dengan Indonesia dan pendekatannya pun agak berbeda ketika dibawakan. Itu saya lihat ketika pada saat itu aktivitas volunteer berada di marketplace bahasanya. Tapi pada saat itu marketplace dalam konteksnya adalah ada booth yang memang untuk memperlihatkan aktivitas FPA dari negara berbeda. Yang artinya kalau dilihat pada saat itu tidak hanya gerakan remaja, tapi FPA secara menyeluruh, orang dewasa dan remajanya. Got it. Oke. Oke, itu menarik banget ya. Ternyata untuk mendengarkan atau berinteraksi dengan remaja dari negara lain tuh, walaupun kita berada di satu forum diskusi, masih tetap ada batasan-batasan tertentu. Fokusnya yang beda. Iya, batasan-batasan tertentu yang harus, oh ternyata batasannya di sini, kayak gitu. Fokusnya dia berbeda aja. Oke, berbeda alur. Ketemu gitu. tetap ketemu. Tapi kalau misalnya untuk yang intens, ada aktivitas utama dari volunteer, jadi ada juga aktivitas utama dari peserta kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ketemu dalam konteks non formal, tetap ketemu. Oke, Sobat Mimbi. Sepertinya itu menarik ya. Tapi kita balik lagi ke refleksi tahun 2025. Mungkin kita akan coba tanya ke Bang Sandiko, apa aja sih hal yang sudah berjalan dengan baik di remaja kita, dan apa hal yang menjadi tantangan untuk kita hadapi bareng di tahun ini dan menjadi apa ya, harus kita temukan solusinya nih untuk menghadapi tahun 2026 seperti itu. Kalau kita melihat dalam konteks yang lebih dekat, artinya kalau ini berbicara kemana dulu? Apakah di nasional atau provinsi? Kita coba ke provinsi ya kali ya. Boleh dua-duanya. Kalau dalam konteksnya adalah nasional, sebenarnya dari daerah kita, dari yang 25, kita punya sejauh ini saya tahunya 25, nanti coba kita cek kembali apakah tetap 25 daerah atau berbeda. Nah, dari daerah-daerah yang ada, kita sebenarnya secara nasional, kalau dari gerakan remaja, harapannya tetap bisa terhubung, pertama. Kemudian yang kedua, aktivitas dari penguatan dari relawan remaja di berbagai daerah, mulai kita lebih samakan ininya, pendalaman nilai-nilainya. Baik dia keterampilan maupun juga nilai dari PKBI. Untuk secara nasional seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya kesinambungan gerakan kita dan kesamaan langkah kita antara berbagai bidang-bidang dari PKBI. Bidang ini maksudnya adalah ada yang dari Fornas, ada yang dari PN, ada yang dari dewasa maupun anak mudanya. Itu nanti kalau saat ini sudah terlihat dan harapannya akan terus bisa bergerak beriringan. Nah, itu kalau yang di tingkat nasional. Kalau kita di tingkat daerah, sebenarnya secara spesifik, Sela selaku host sendiri sebenarnya juga bagian dari relawan remaja PKBI Riau kayak gitu. Nah, sejauh ini yang menjadi kekuatan kita di Riau adalah memang eksekutif dan juga manajemen maupun di pengurus daerah, bahkan juga ke teman-teman remaja. Kita tapi memang selalu ada ruang untuk kita bisa tukar pikiran yang itu kita seringnya sepaham dengan ide-idenya kayak gitu. Maksudnya sepaham itu bagaimana? Sepaham di sini adalah dari manajemen, dari pengurus daerah, dan dari kita sebagai remaja itu punya keinginan yang sama untuk mengembangkan PKBI. Dan terkadang ide-ide kita yang tak jarang juga dari eksekutif maupun juga dari pengurus daerah sejalan dengan ide yang kita sampaikan. Gitu. Itu adalah salah satu hal yang menyenangkan dari PKBI di Riau seperti itu. Itu menyenangkan dan itu sepertinya bisa menjadi kekuatan salah satunya. Kalau kita minta pengembangannya atau harapan untuk berkembang setelahnya adalah ketika ruang diskusi itu terbuka dan kita tahu beberapa dari kita sudah ada di dalam PKBI sendiri, baik dalam latar belakang yang eksekutif ataupun kita di youth, kita sangat berharap untuk teman-teman, Sobat Mimbi sekalian yang menonton, ketika punya keinginan untuk bergabung,
bergabunglah dengan kita, dan saya tidak bisa menjamin teman-teman untuk nyaman di sini secara penuh, ataupun teman-teman akan punya kesamaan nilai secara penuh, tapi sejauh yang saya rasakan ketika bergabung di PKBI, dari beberapa tahun terakhir, ketika saya bergabung di awal, ada momentum yang ketika saya belajar dari tingkat sekolah, itu pembelajarannya secara pengetahuan sudah saya dapatkan secara umum. Kemudian aplikasinya, diskusinya, pengembangannya, momentumnya datang ketika saya bergabung di PKBI. Dan momentum itu tidak hanya datang, tapi momentum itu juga justru melengkapi apa yang sudah saya dapatkan dari pengetahuan sebelumnya. Nah, itu juga akhirnya mengembangkan saya. Um, dan mungkin tidak hanya saya, teman-teman yang lain juga mungkin di balik layar ataupun teman-teman yang menonton ini yang masuknya sama dengan saya ketika di PKBI juga merasakan hal-hal yang iya nih, kayak ada tempat-tempat tertentu yang memang PKBI bisa dukung untuk apa yang kita mau ke depannya gitu. Dan sejalan dengan apa yang kita inginkan gitu. Bisa untuk menjadi pengembangan kita. Nah, itu untuk teman-teman yang mungkin menonton ya. Nah, tapi tetap saja ini adalah ruang untuk bertumbuh. Ketika teman-teman merasa ini adalah tempatnya bertumbuhnya kita, maka lanjutkan di sini dan terus. Ketika teman-teman merasa ada tempat bertumbuh yang lebih bisa untuk teman-teman sejalan, maka boleh teman-teman memilih ataupun mengembangkan sesuai dengan teman-teman tujuannya kemana. Kalaupun ternyata PKBI benar-benar menjadi tempat bertumbuhnya kita, maka cobalah untuk terus bertumbuh. Oke, itu dia ya dari Bang Sandiko dari Prasetyo. Tidak terasa nih, sudah lebih dari 20 menit kita berbincang tentang refleksi tahun 2025, dimulai dari General Assembly 2025, apa yang terjadi di Bali, dan kemudian apa saja yang sudah dilakukan remaja PKBI di skala nasional maupun di skala lokal. Dan tentunya tadi juga apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang menjadi challenge di tahun 2026. Dan semoga aja apa yang sudah kita bahas tadi bisa menjadi hal yang bermanfaat nih bagi sobat mimpi di rumah untuk mempertimbangkan apakah aku akan menjadi relawan remajanya PKBI atau aku akan mempertimbangkan lagi sampai aku mendapatkan jawaban yang lebih tepat. Sesuai dengan slogan yang selalu digaungkan oleh PKBI daerah Riau tentunya bersuara bagi yang tak terdengar, kita berharap wadah dari PKBI ini dapat menjangkau di semua lini, baik itu teman-teman yang biasa kita datengin atau di komunitas-komunitas yang sebenarnya ada namun kita tidak mendengar mereka dalam artian tanda kutip ya seperti itu. Nah, itu dia ya Sobat Mimpi, sudah lebih dari 20 menit kita berbincang dengan Bang Sandiko. Mungkin kita akan mendengarkan harapan dan apa nih yang ingin dia lakukan dan harapannya untuk remaja PKBI lakukan di tahun 2026. Di tahun 2006 kalau kita 2026? Ya, nantinya di tahun 2026 nantinya memang kalau kita berkaca dari setahun ke belakang, kita di sini bisa bisa disimpulkan kalau kita melakukan beberapa hal-hal yang memang aktivitasnya tidak selalu sama, aktivitasnya berubah. Ada yang memang kita pengembangan diri internal, ada yang pengembangan nilai, kemudian ada pengembangan yang memang dilakukan dalam bentuk aktivitas lapangan, kemudian ada juga beberapa pengembangan yang memang sifatnya lebih kepada penelitian dan riset seperti itu, atau bahkan aktivitas-aktivitas lain yang punya pengalaman yang berbeda dan punya pengalaman yang kalau teman-teman bergabung dengan PKBI, baik di provinsi ataupun kalau ada cabang-cabang juga silakan bergabung di cabang, kemudian di provinsi, atau bahkan ada kesempatan untuk di nasional, teman-teman silakanlah untuk bergabung dan mengembangkan dirinya bersama PKBI. Dan saya menyampaikan ini, harapannya teman-teman bisa menjadikan PKBI sebagai salah satu tempat teman-teman bisa bertumbuh dan punya pengalaman secara global. Dan saya menyampaikan ini sekali lagi karena saya berharap untuk segala hal baik yang saya terima tidak berhenti di saya.
Oke, itu dia ya pesan terakhir, bukan pesan terakhir sih, lebih kepada Penutup pesan, episode ini iya ya. penutup episode ini. Dan kebetulan kita udah membahas banyak hal juga ya dengan Mbak Siko, setidaknya ini 3 kali saya ulang ya. Nah, untuk itu Sobat Mimpi yang ada di rumah jangan lupa untuk terus ikuti podcast kita katanya di YouTube PKBI Daerah Riau dan juga follow Instagram kita @PKBI Riau dan juga @StarPKBI karena di sana kita akan memaparkan semua informasi terkait layanan kesehatan, kesehatan reproduksi dan banyak hal-hal menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk terus ikutin Star Psychological Center, klinik psikologinya PKBI Daerah Riau yang menawarkan berbagai macam jasa, ada jasa psikologi dan jasa-jasa lainnya untuk healing tentunya. Bagi Sobat Mimpi yang butuh boleh saja langsung hit di Instagramnya @pkbi daerah Riau. Oleh karena itu, Sobat Mimpi sampai jumpa di podcast katanya di tahun depan karena podcast katanya nyatanya gitu. Nah.